Satu saat Yesus khotbah kepada orang banyak, lalu dia setelah selesai itu dia berbicara kepada murid-muridnya. Mari kita pergi ke seberang. Meninggalkan mereka yang sudah dilayani, pergi ke seberang, naik perahu. Lalu murid-murid ikut, nurut, dan berada di dalam perahu itu. Tetapi ternyata kena badai. Kita melihat peristiwanya di Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 mulai. Hari itu ketika hampir malam, Yesus berkata, "Mari kita pergi ke seberang." Dan murid-murid diajak meninggalkan orang banyak dan diajak ke seberang. Perhatikan di sini saudara, murid-murid itu in the will of God. Berada dalam kehendak Tuhan. Taat, nurut. Murid-murid ada di perahu bersama dengan Tuhan. Bukan pergi maunya sendiri, tetapi bersama dengan Tuhan. Tetapi ternyata sudah nurut, sudah berada dalam perahu, perahunya ada Tuhan Yesus, tapi ada masalah. Ini sering yang tidak dipahami oleh orang. Dianggapnya kalau kita sudah nurut, kalau kita perahu kita ada Tuhan Yesus, lalu tidak ada masalah. Ternyata ada masalah. Diterangkan di ayat yang ke-37. Lalu terjadilah badai angin yang dahsyat. Gelombang menghantam perahu itu, sehingga perahu itu penuh dengan air. Itu di Danau Galilea. Krisis yang dialami oleh para murid di perahu itu, di Danau Galilea itu, paling tidak mereka ketimpa 3 storm. Storm yang pertama adalah circumstantial storm. Badai yang mempengaruhi keadaan mereka. Dan badai itu tidak bisa terkendali. Dihantamlah mereka sana sini. Air berusaha menenggelamkan badai itu, perahu itu. Tapi mereka berusaha tidak bisa mengendalikan. Akhirnya badai yang kedua menimpa mereka, yaitu emotional storm. Badai yang mempengaruhi emosi mereka. Kalau yang pertama tadi, aku bisa deh. Oh, ada Petrus kok yang jago mengatasi laut. Nelayan handal. Tapi begitu Petrus dan kawan-kawan dan usahanya sendiri tidak bisa mengatasi, maka badai emosional mempengaruhi kehidupan mereka. Mereka menjadi takut, menjadi gentar. Lalu setelah itu mereka dihantam badai yang berikutnya, yaitu spiritual storm. Badai yang mempengaruhi kerohanian mereka. Akhirnya mereka bertanya, Tuhan ini ada enggak sih? Meragukan Tuhan. Tuhan ini peduli enggak sih sama aku? Kemudian mereka membangunkan Yesus dan berkata, ayat 38. Yesus ada di buritan sedang tidur memakai bantal. Mereka membangunkan dia dan berkata, Guru, apakah engkau tidak peduli kita celaka? Dengan kata lain, kami kena badai, kenapa engkau tidur? Kami kena badai, kenapa engkau mendengkur? Seperti Yesus diam tidak peduli. Mungkin ada dari antara saudara yang dalam keuangan atau pekerjaan atau keluarga, kesehatan, pelayanan. Saudara sedang mempertanyakan, Tuhan peduli enggak ini sih? Tapi hari Minggu kemarin kan kita nyanyi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Kadang memang tak mudah dimengerti.
Habakuk kemarin sampai 3 pasal, sudah mau habis. Terpuruk, terus sampai pasalnya mau habis. Itu masih terpuruk. Enggak tahunya di akhir-akhir muncul 3 ayat. Baru berubah. From the pit to the peak. Dari sumur ke puncak. 3 ayat terakhir. Kadang Tuhan itu seperti lambat. Tetapi dengar saudara, nyawa saja dikasih. Masa pertolongan kepadamu enggak dikasih. Dia kadang lambat, sepertinya. Tapi dia punya waktu yang terbaik. Dia tidak akan pernah terlambat untuk menolong setiap pribadi kita. Ayat 39. Dia pun bangun dan menghardik angin itu, katanya, diam, tenanglah. Maka angin itu menjadi reda dan sangat teduh. Perhatikan saudara, di sini Tuhan Yesus bicara kepada situasi pada badai yang pertama tadi. Badai situasi. Kapan dia bicara? Waktu setelah dia bangun. Dia bicara kepada situasi. Lalu krisis itu pun teduh. Kapan? Ketika dia bangun. Jangan sampai di dalam kehidupan saudara, krisis tidak teduh hanya karena fokusmu pada yang lain. Saudara mengandalkan Petrus, teman yang begitu handal sebagai penakluk lautan. Mengandalkan effort saudara, usahamu sendiri. Sementara Yesus tidak menjadi fokus utamamu. Nah, setelah mereka mengandalkan si A, si B, si C, si D, mengandalkan ini gagal semua, baru fokus ke Yesus. Biarlah siapapun saudara setelah ini, apapun yang kau alami, engkau punya awareness, sebuah kesadaran bahwa you are in Christ. Saudara di dalam Kristus. Dan Kristus ada di dalam dirimu. Ayat 40 berkata begini. Lalu dia berkata, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Why afraid? Why do you have no faith? Kenapa kamu tidak punya iman? Ditegur sama Tuhan Yesus. Jadi, siapa di sini yang hidupnya ada Yesus? Lambaikan tangan tinggi-tinggi. Nah, ketika engkau kena badai, engkau takut, Yesus berkata, mengapa kamu takut? Ayat 41, mereka sangat ketakutan. Ini bukan takut lagi. Mereka sangat ketakutan. Dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Ada satu phrase yang lucu sekali di sini. Mereka menghadapi badai takut, mereka melihat Yesus sangat takut. Kan aneh. Mengapa mereka sangat takut? Kalau ayat-ayat di atasnya mereka menghadapi badai, mereka takut. Tetapi ketika Yesus meneduhkan badai, mereka sangat takut. Perhatikan saudara, ketika Yesus tidur, murid-murid mengenal kemanusiaan Yesus yang bisa capai, yang tidur. Tetapi ketika Yesus bangun, Yesus menunjukkan kuasanya. Tetapi murid-murid tidak mengenalnya. Seringkali saudara mengenal Tuhan Yesus itu kemanusiaannya saja. Tetapi engkau tidak mengenal dia, bahwa dia itu Tuhan, pencipta segalanya, pengendali alam semesta, penguasa jagat raya. Dia itu di atas semuanya. Dan acap kali, seperti murid-murid cuma mengenal Yesus dari sisi kemanusiaannya, tetapi tidak mengenal Yesus dari sisi dia Tuhan segala-galanya.
Hidup kita ini adalah sebuah journey, sebuah perjalanan untuk menemukan siapa Tuhan yang kau percayai itu. Ketika saudara berjalan saudara sudah diselamatkan ini, jadi warga surga ini. Jadi ciptaan baru sebagai warga surga. Saudara berjalan lalu kena masalah. Ketika saudara kena masalah, ini ada tujuannya. Tadi saya katakan untuk menumbuhkan iman saudara, untuk memberi pengalaman kepadamu dengan Tuhanmu. Ketika saudara mengalami kesulitan, itu punya tujuan untuk engkau menemukan, wah ternyata Tuhan itu penyembuh, bukan kata orang tapi aku alami. Wah ternyata Tuhan lebih besar dari kutukan orang, ternyata aku sekarang punya anak. Wah ternyata hutang yang begitu menumpuk, toh ternyata bisa terlunasi. Tuhan adalah Yahweh Yireh yang menyediakan semua yang ku perlu. Jadi sebuah journey untuk saudara akhirnya menemukan siapa Tuhanmu, mengenal siapa Tuhanmu. Bukan cuma tahu kemanusiaannya, tapi ketuhanannya, kuasanya. Memang Yesus lelah dan dia tidur karena dia manusia. Tapi Yesus bangun dan badai dibuat tidur karena dia Tuhan. Terima kasih telah menyaksikan kebenaran firman Tuhan hari ini bersama kami. Saudara dapat mendukung pelayanan Pastor Yusak Hadisiswantoro Ministry melalui nomor rekening berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Tak pernah terlambat pertolongan bagiku, sebab kau Tuhan yang tahu jalan di depanku. Segala yang kau perbuat untuk kebaikanku, menopangku dengan kuasa-Mu. Sekalipun ku harus alami keadaan yang sukar di dalam hidupku, namun ku selalu percaya padamu. Tuhan yang ku andalkan pasti besertaku. Tak pernah terlambat pertolongan bagiku, sebab kau Tuhan yang tahu jalan di depanku. Segala yang kau perbuat untuk kebaikanku, menopangku dengan kuasa-Mu. Tak pernah terlambat pertolongan bagiku, sebab kau Tuhan yang tahu jalan di depanku. Segala yang kau perbuat untuk kebaikanku, menopangku dengan kuasa-Mu. Menopangku dengan kuasa-Mu, menopangku dengan kuasa-Mu. Percaya, 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 percaya. Apa yang kami percayai, kami akan miliki.
Apa yang kami ucapkan kami akan dapatkan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah andalan kami. Saat sukar sekalipun, kami tetap percaya padamu. Kau pasti memberikan kepada kami kemenangan besar. Terima kasih Yesus, menyembahmu Tuhan. Haleluya. Terima kasih.